Namastaya hilang. Seperti teman-teman yang normal seperti itu, dia itu seperti itu. Kami berharap nanti kampus membuka pintu selebar-lebarnya untuk kami. Kami dari UNSU selalu merespon dengan keadaan di sekeliling kita. Kalau kita bicara ideal, Mbak ya, Tidak hanya sekedar harapan, tapi harus kita lakukan. Semua punya hak yang sama. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Kutipan dari Nelson Mandela tersebut tampaknya sudah cukup akurat untuk menggambarkan pentingnya pendidikan bagi setiap insan dunia. Namun, saat ini pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan mampu mengubah dunia? Education for all atau pendidikan inklusif merupakan langkah awal mengubah dunia melalui akses yang merata bagi seluruh masyarakat untuk mengenyam pendidikan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Sebagai sebuah komitmen bersama, pendidikan inklusif tentunya harus dilaksanakan oleh seluruh lembaga pendidikan, termasuk diantaranya perguruan tinggi. Namun sayangnya, hingga saat ini masih terjadi ketimpangan dalam pendidikan kita. Oleh karena itu, cukup rasional jika dikatakan perguruan tinggi harus segera berbenah dalam rangka menciptakan pendidikan yang ramah disabilitas melalui kampus inklusif. Universitas Jenderal Sudirman sebagai salah satu universitas ternama di Indonesia, tentunya perlu memiliki kebijakan serta kesediaan untuk melayani semua golongan mahasiswa. Hal ini berkaitan dengan konsep kampus inklusif yang sudah sejak lama digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kesetaraan dan keadilan pelayanan tentunya menjadi fokus utama pelaksanaan pendidikan inklusif di kampus. Lalu, sejauh mana kesiapan Universitas Jenderal Sudirman untuk menjadi kampus inklusif? Berbicara mengenai kampus inklusi, tentunya banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh universitas. Tidak hanya mengenai fasilitas, pelayanan dan sistem pembelajaran juga patut menjadi perhatian dalam pelaksanaan pendidikan yang ramah terhadap disabilitas. Saya kira aturannya juga sudah jelas dari undang-undangnya, PP-nya, kemudian permennya juga sudah ada terkait dengan disabilitas. Saya kira juga peraturan rektor sudah mengakomodir itu. Kami dari UNSU selalu merespon dengan keadaan di sekeliling kita terhadap disabilitas karena itu suatu kewajiban, apalagi yang disudah dalam undang-undang. Semua punya hak yang sama, karena ini kan bagian dari anak bangsa. Anak bangsa, di mana kalau kita lihat di data statistik ya, data statistik itu kalau kita lihat penduduk Indonesia kan 267 juta. Penyandang disabilitas itu 22 juta, 10%. Nah, ini memang kewajiban kita semua dan kita harus merespon dan ini semua punya hak yang sama. Sehingga kita UNSUD sebagai penyelenggara publik wajib memfasilitasi. Fasilitas yang pertama adalah akses untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu diantaranya kursi roda. Ya, kursi roda kita siapkan di masing-masing fakultas ada. Kemudian toilet. Nah, kita toilet yang tadinya tidak ada karena ini suatu kewajiban negara, bangunan-bangunan baru wajib untuk penyandang disabilitas. Kalau adik-adik melihat yang lama, memang nggak ada. Kantor pusat, ekonomi, FISIP yang lama nggak ada. Tapi FISIP yang baru ada. kalau teman-teman melihat gedung baru ini kan juga ada dua kondisi ya, satu yang jalan naik itu dan yang lain tidak. Nah, itu dimaksudkan sebetulnya untuk kelompok difabel. Nah, kami nanti tentunya perlu melanjutkan untuk sarana prasarana yang lain. Tidak ada, karena kita sebagai BLU terus merespon teman-teman. Tergantung lah ini kadang-kadang juga usulan. Usulan itu yang kita respon. Setiap usulan kita dilanjutin untuk kemudian pasti kita danai.
Dalam hal seperti itu, kalau nanti memang suatu kebutuhan dan memang mempunyai suatu prospek yang bagus dan bisa memberikan nilai lebih bagi teman-teman yang butuhkan, oh kita buka. Kalau perlu ada pusat studi kajian, sehingga teman-teman ini mempunyai hak yang sama, mempunyai fasilitas yang sama. Tidak hanya sekedar harapan, tapi harus kita lakukan. Karena itu sudah menjadi kebijakan nasional yang kita sebagai implementer, berarti ya harus. Dalam situasi keterbatasan anggaran, dalam situasi keterbatasan lahan, dalam situasi keterbatasan masukan, kami sangat meminta kembali koordinasi yang baik, kerjasama yang baik, sehingga ke depan ini Unsud menjadikan ramah terhadap disabilitas, sehingga siapapun yang akan ke Unsud mendapatkan fasilitas yang sama, mendapatkan informasi yang sama, mendapatkan layanan pendidikan sama, sehingga semua anak bangsa mempunyai suatu kesempatan yang sama, maju yang sama, tidak ada diskriminasi. Setelah kita menilik berbagai fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan oleh Universitas Jenderal Sudirman, mari kita tengok pula pendapat dari teman-teman mahasiswa Unsud yang berkepentingan khusus sebagai pengguna dari fasilitas dan pelayanan tersebut. Suara saya nggak berbahami, hosan arus belalangan merah, supaya terlihat oleh saya. Kemudian itu baik sebuah tuh waktu aku SMS nama SMA pasti tahu bah terus aku baru masuk unia. Aku takut bahwa anak nyaman SMA ngeratnya benar jauh nyaman udah itu baik sebuah setiap anak Tuhan apa nyaman udah bau anak aku bahasa nama fotografi terus gambar bahasa ngewisim ngeratnya seru sudah aku paham biar lebih seru. Aku bau buah lebih seru nama ngemen bisa nyebut nama angin barang cabilan ngasutu bisa berwujud cita-cita nah harap bahutu bisa berakhir baiklah generasi pula yang bisa berbangun bangsa. Saya sebagai orang tua ya, sebagai seorang ibu yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus ya, dengan penyandang tunarungu, merupakan tugas saya untuk mendidik anak untuk bisa mendampingi kemauan dia, keinginan dia untuk bersekolah seperti itu. Biarpun dia itu sebagai penyandang disabilitas, tapi dia punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan kayak gitu. Untuk bisa seperti teman-teman yang normal seperti itu, dia itu seperti itu. Berikhtiar dalam kekurangan menjadikan mereka spesial dalam keistimewaan. Hal ini tentu menjadi pengingat bagi sebagian kalangan tentang semangat pendidikan, tanpa memandang hambatan dan halangan. Dengan demikian, pendidikan berkeadilan, yang salah satunya melalui kampus inklusi, seharusnya bukan lagi sebuah mimpi atau ilusi, melainkan sebuah misi yang harus dijalani. Nama saya Hila, saya dulu SMA, lulus SMA, tidak mau lanjut kuliah. Sebenarnya mereka itu mempunyai keinginan yang tinggi, semangat yang tinggi untuk melanjutkan. Hanya saja terkendala beberapa faktor ya. Mungkin yang pertama, kurangnya sosialisasi dari pihak universitas kepada kami, baik pihak sekolah maupun anak-anak, sehingga mereka kurang tahu bahwa sebenarnya mereka bisa lanjut. Kurangnya kepercayaan diri dari anak karena mereka merasa berbeda, jadi mereka
menganggap kalau ke perguruan tinggi itu nanti akan sulit karena mereka merasa berbeda. Namun di balik itu mereka mempunyai semangat yang tinggi juga, kemampuannya mereka itu berbeda sehingga mereka itu mempunyai kemampuan, ada yang kemampuan lebih seperti anak-anak kami. Mungkin mereka punya kelebihan di bidang menari, punya kelebihan di bidang IT, punya kelebihan di bidang boga, punya kelebihan di bidang handmade dan sebagainya gitu. Menurut saya sih kampus yang mau menerima kami yang pertama adalah mau menerima dengan hati dulu. Kalau kampus menerima dengan hati, tentunya pelayanannya mesti dengan hati. Contohnya untuk sarana dan prasarananya tolong disiapkan memang untuk anak-anak kami. Apabila menemukan anak-anak yang disabilitas, itu dari teman-temannya utamanya. Dari teman-temannya itu mau menerima. Banyak sekali anak difabel yang tentunya juga punya semangat yang tinggi untuk ke sekolah, untuk lanjut pendidikan. Kemudian kita di Banyumas ini punya kampus yang bagus, yang terkenal, yang baik pokoknya. Kami berharap nanti kampus membuka pintu selebar-lebarnya untuk kami.